Dada Bayu bergemuruh hebat. Suaranya seolah memenuhi seluruh rongga kamar yang hanya diterangi cahaya lampu tidur berwarna kuning temaram. Di hadapannya, duduk seorang wanita yang kini telah resmi menjadi istrinya, Sarah. Jemari Bayu bergetar saat ia mencoba menyentuh jemari Sarah yang juga tampak kaku. Wangi aromaterapi lavender bercampur dengan keharuman minyak zaitun yang lembut memenuhi udara, menciptakan suasana yang begitu sakral sekaligus mendebarkan. Bayu bisa merasakan setiap helai napasnya yang berat, beradu dengan detak jantung yang tak beraturan. Malam itu adalah malam pertama mereka, sebuah momen yang selama ini hanya ada dalam bayangannya. Dengan penuh penghormatan dan kasih sayang yang mendalam, Bayu mendekat, menatap mata Sarah yang mulai berkaca-kaca karena haru. Dalam keheningan yang penuh rasa hikmat, mereka akhirnya menyatukan janji suci tersebut. Segala keraguan dan suara sumbang dari luar sana seolah menguap, digantikan oleh kelembutan sentuhan yang tulus. Malam itu, di bawah perlindungan privasi kamar pengantin mereka, keduanya mengarungi bahtera cinta dengan cara yang paling indah dan sopan, sebuah penyatuan jiwa yang menandai awal dari pengabdian panjang mereka sebagai suami istri. Kisah mereka bukanlah cerita sampul majalah yang penuh dengan kemilau kemudaan. Bayu adalah seorang pria berusia 28 tahun, seorang arsitek lanskap yang lebih suka menghabiskan waktunya dengan tanaman daripada berpesta. Sementara Sarah adalah seorang wanita berusia 51 tahun, seorang janda yang telah lama hidup sendiri setelah suaminya meninggal belasan tahun silam. Bagi banyak orang, Sarah bukanlah standar kecantikan masa kini. Kulitnya tidak lagi kencang. Ada garis-garis halus di sudut matanya yang menceritakan ribuan kisah tawa dan air mata. Dan rambutnya mulai diselingi uban perak yang ia biarkan tumbuh alami. Apa yang kamu lihat darinya, Bayu? Itulah pertanyaan yang paling sering mampir ke telinganya. Teman-temannya sering mengejek, menyebutnya memiliki selera yang aneh, atau bahkan menuduhnya hanya mengincar harta, padahal Sarah hanyalah pemilik sebuah toko bunga sederhana di sudut kota. Namun, bagi Bayu, dunia tidak melihat apa yang ia lihat. Pertemuan pertama mereka terjadi di toko bunga itu, saat hujan deras mengguyur kota. Bayu yang sedang berteduh masuk ke toko, untuk membeli sekadar buket kecil. Di sana, ia melihat Sarah sedang berbicara dengan bunga-bunganya, menyentuh helai daun dengan kasih sayang yang belum pernah Bayu lihat sebelumnya. Suara Sarah saat menyapanya sangat menenangkan, seperti melodi lama yang memberi rasa aman. Sejak hari itu, Bayu sering datang kembali, bukan hanya untuk bunga, tapi untuk percakapan. Mereka berbicara tentang filosofi hidup, tentang bagaimana rasa sakit bisa membentuk seseorang menjadi lebih kuat, dan tentang bagaimana kecantikan sebenarnya adalah tentang ketenangan batin. Bayu menemukan bahwa di balik wajah yang dianggap tua oleh orang lain, ada jiwa yang begitu bercahaya. Sarah memiliki kecerdasan yang tajam dan empati yang luas, sesuatu yang tidak ia temukan pada wanita-wanita seusianya yang sibuk dengan filter media sosial. Cinta itu tumbuh perlahan namun pasti, seperti akar pohon yang menghunjam dalam ke bumi. Bayu tidak peduli dengan komentar miring keluarganya. Ibunya sempat menangis, memohon agar Bayu mencari gadis yang sepadan dan bisa memberinya banyak keturunan dengan mudah. Namun, Bayu dengan tenang menjawab bahwa ia tidak mencari pabrik anak atau pajangan sosial. Ia mencari teman hidup, seseorang yang bisa diajaknya menua dengan penuh makna. Sarah sendiri sempat ragu. Ia berkali-kali meminta Bayu untuk pergi, mencari wanita yang lebih muda yang bisa memberikan masa depan yang lebih normal secara fisik. Aku ini sudah layu, Bayu. Sebentar lagi aku akan semakin menua, sedangkan kamu masih di puncak masa mudamu, kata Sarah suatu sore dengan nada perih. Namun, Bayu menggenggam tangannya erat dan berkata, bagi orang lain kamu mungkin sudah layu, tapi bagiku, kamu adalah hutan yang penuh dengan kehidupan. Aku tidak ingin bunga yang cepat mekar lalu mati. Aku ingin hutan yang tetap teguh meski musim berganti. Keberanian Bayu itulah yang akhirnya meluluhkan benteng pertahanan Sarah.
Mereka menikah dalam sebuah seremoni sederhana di halaman belakang toko bunga mereka, hanya dihadiri oleh segelintir sahabat yang benar-benar mengerti arti cinta. Tidak ada pesta mewah, tidak ada riasan tebal yang menutupi jati diri Sarah. Sarah tampil apa adanya, dengan gaun putih berbahan katun lembut dan bunga melati asli yang terselip di rambutnya. Saat Bayu mengucapkan janji nikah, suaranya mantap, tanpa keraguan sedikit pun. Ia melihat Sarah bukan sebagai wanita 51 tahun, melainkan sebagai cinta sejatuhnya yang telah ia cari selama ini. Kembali ke malam pertama yang mendebarkan itu, setelah semua tamu pulang dan hanya tersisa mereka berdua dalam kesunyian rumah, ketegangan fisik itu menjadi nyata. Bayu menyadari bahwa bagi Sarah, ini adalah langkah besar untuk kembali membuka diri secara fisik kepada seorang pria setelah sekian lama. Ada rasa tidak percaya diri yang terpancar dari gerak-gerik Sarah. Ia sempat mematikan lampu kamar sepenuhnya, seolah takut Bayu akan kecewa melihat bentuk tubuhnya yang tidak lagi sempurna di bawah cahaya. Namun, Bayu dengan lembut menyalakan kembali lampu tidur yang redup itu. Ia ingin melihat istrinya. Ia ingin Sarah tahu bahwa setiap inci dari dirinya adalah keindahan yang sah di matanya. "Jangan bersembunyi dariku," bisik Bayu lembut. Suaranya serak karena emosi. Ia membelai pipi Sarah, merasakan tekstur kulit yang nyata dan hangat. Di bawah cahaya remang itu, Bayu mencium kening Sarah dengan durasi yang lama, sebuah tanda perlindungan dan penghargaan. Ketegangan di bahu Sarah perlahan meluruh. Ia merasakan ketulusan dari setiap sentuhan Bayu, bukan sebuah nafsu yang dangkal, melainkan sebuah apresiasi yang mendalam terhadap keberadaannya. Saat mereka akhirnya bersatu dalam malam yang penuh keheningan itu, segalanya dilakukan dengan sangat perlahan dan penuh kesantunan. Tidak ada ketergesaan, hanya ada dialog antar jiwa yang selama ini merindu. Bayu membuktikan dengan tindakannya bahwa cinta sejati tidak pernah terbatas pada elastisitas kulit atau kecerahan wajah, melainkan pada kenyamanan saat dua hati berada dalam satu frekuensi yang sama. Pagi harinya, Bayu terbangun lebih awal. Ia melihat Sarah masih tertidur lelap di sampingnya. Cahaya matahari pagi masuk melalui celah gorden, menyinari wajah Sarah yang tanpa riasan. Bayu tersenyum sendiri. Baginya, Sarah di pagi hari adalah pemandangan paling indah yang pernah ia lihat. Garis-garis halus di wajahnya adalah peta perjalanan hidup yang luar biasa, dan ia merasa terhormat bisa menjadi bagian dari bab selanjutnya dalam peta tersebut. Ia menyadari bahwa banyak orang di luar sana terjebak dalam pengejaran kecantikan fisik yang semu, menghabiskan energi untuk sesuatu yang pasti akan luntur oleh waktu. Padahal, kebahagiaan sejati ada pada seseorang yang bisa membuatmu merasa pulang hanya dengan kehadirannya. Beberapa bulan berlalu, dan gosip tentang mereka mulai mereda, digantikan oleh rasa kagum yang muncul diam-diam dari orang-orang di sekitar mereka. Mereka melihat bagaimana Bayu dan Sarah saling melengkapi. Bayu menjadi lebih bijaksana dalam memimpin proyek-proyeknya berkat saran-saran dari Sarah yang kaya pengalaman. Sementara Sarah menjadi lebih ceria dan penuh semangat, seolah mendapatkan energi kehidupan baru dari kasih sayang Bayu yang tak pernah putus. Mereka sering terlihat berjalan-jalan di taman kota saat sore hari, bergandengan tangan dengan mesra tanpa memedulikan pandangan orang lain. Bayu sering membisikkan kata-kata manis yang membuat Sarah tersipu layaknya gadis remaja. Satu rahasia yang kemudian terungkap dan membuat banyak orang terdiam, adalah tentang bagaimana Sarah menggunakan hartanya selama ini. Ternyata, selama menjadi janda, Sarah secara diam-diam membiayai sekolah puluhan anak yatim dan membangun panti jompo yang layak melalui keuntungan toko bunganya yang sederhana. Ia tidak pernah memamerkan kekayaannya karena baginya, harta hanyalah titipan untuk membantu sesama. Bayu yang mengetahui hal ini sejak awal justru semakin jatuh cinta. Ia melihat bahwa kecantikan Sarah terpancar dari kebaikan hatinya yang tak terbatas. Tak cantik menurut mereka, pikir Bayu sambil menatap istrinya yang sedang menyiram bunga. Tapi bagiku,
Dia adalah definisi kesempurnaan yang sesungguhnya. Pernikahan mereka menjadi bukti nyata bahwa cinta tidak mengenal angka di KTP. Di usia 51 tahun, Sarah justru menemukan cinta yang paling murni, yang tidak menuntutnya untuk selalu terlihat muda atau cantik secara visual. Dan bagi Bayu, menikahi Sarah adalah keputusan terbaik dalam hidupnya karena ia mendapatkan seorang guru, kekasih, dan sahabat dalam satu jiwa yang sama. Mereka hidup dalam harmoni yang jarang ditemukan pada pasangan yang seumur sekalipun. Rahasia di balik kebahagiaan mereka sederhana. Mereka tidak saling melihat dengan mata, tapi dengan hati yang jernih. Setiap malam, sebelum tidur, Bayu selalu menggenggam tangan Sarah dan berterima kasih karena telah memilihnya untuk menjadi pendamping di sisa usia. Kisah mereka pun menjadi legenda kecil di kota itu, sebuah pengingat bagi siapa saja bahwa jangan pernah menilai buku dari sampulnya, karena berlian yang paling berharga seringkali tersembunyi di dalam kotak yang tampak biasa saja. Cinta mereka bukan tentang gairah yang meledak-ledak lalu padam, melainkan tentang api kecil yang terus dijaga agar tetap hangat. Malam pertama yang mereka lalui dengan penuh rasa gugup dan degup jantung itu kini telah berubah menjadi malam-malam penuh kedamaian, di mana mereka saling berbagi cerita tentang mimpi dan harapan. Bayu tidak pernah menyesali pilihannya, dan Sarah tidak lagi merasa rendah diri. Mereka adalah dua manusia yang berani melawan arus standar dunia, demi menemukan pelabuhan yang benar-benar memberikan ketenangan. Apakah menurutmu kecantikan fisik akan tetap menjadi standar utama dalam mencari pasangan di masa depan? Ataukah orang akan mulai menyadari nilai dari sebuah kedewasaan jiwa seperti yang ditemukan Bayu pada Sarah? Apakah kamu ingin aku menceritakan bagaimana reaksi keluarga Bayu setelah mereka melihat kebahagiaan pasangan ini setahun kemudian?